How are you today, Soleh and Soleha? I hope you find in good condition. Semoga anak-anak masih tetap semangat, selalu sehat, dan senantiasa bersabar dan berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Hari ini kita akan belajar kembali. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 8, muatan PPKN. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak terhadap lingkungan. Di tema 6 kemarin kita juga sudah belajar tentang kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Khusus di tema 8 ini, hak, kewajiban dan tanggung jawabnya lebih terhadap lingkungan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban di sini adalah terhadap lingkungan. Maka contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu ada di lingkungan rumah. Contohnya menyapu dan mengepel setiap hari. Kemudian ada di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan piket kelas. Kemudian yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Contohnya ikut serta kegiatan kerja bakti. Dari ketiga contoh tersebut, kenapa sih kita itu harus menjaga lingkungan? Ada di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah agar hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya adalah akibat kewajiban yang tidak ditunaikan. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan, tapi kalau tidak kita lakukan, maka akan mengakibatkan yang pertama, lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah. Kewajiban kita yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka akan menimbulkan banjir karena aliran sungai tersebut terhalang oleh sampah. Yang ketiga, ketika kita menjaga kelancaran saluran air atau selokan dan kita tidak melaksanakannya, maka sama akan terjadi banjir karena aliran air sungai atau selokan penuh dengan sampah. Yang keempat, menjaga atau mengantisipasi tempat-tempat yang mudah menjadi sarang penyakit. Kalau tidak kita laksanakan, maka yang terjadi adalah banyaknya penyakit muncul seperti diare, demam berdarah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contohnya, tanggung jawab di sini adalah kita ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja bentuk kegiatannya? Yang pertama adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, mengikuti diklat atau pendidikan dan latihan kerja, mendapatkan sistem pengupahan yang baik, kemudian mentaati peraturan yang ada. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang layak, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau kita tidak melaksanakan contoh untuk mendapatkan kehidupan yang layak tadi, kegiatan-kegiatan tersebut tidak kita lakukan, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan yang akhirnya hilang nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Selanjutnya kita bahas adalah tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada diri kita. Contohnya,
ada di Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan tentang bahwa semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pelaksanaan hak. Dalam gambar di bawah ini, apakah hak masyarakat yang sudah terpenuhi? Di sini ada sebuah gambar, kemudian kita harus mendeskripsikan gambar tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan, hak masyarakat apa sih yang sudah terpenuhi dan kemudian apa yang harus dilakukan supaya hak masyarakat itu terpenuhi. Kita lihat yang pertama, di sini ada banyak sampah menumpuk di sepanjang aliran sungai. Kemudian hak masyarakat yang tidak terpenuhinya apa? Yaitu hak menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar karena di sungai ini banyak sampah. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya hak masyarakat itu terpenuhi? Yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai, mendirikan bangunan di bantaran sungai, serta kita harus mendaur ulang sampah. Dari yang tadi sudah kita pelajari semua, kita bisa menyimpulkan. Yang pertama, bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada diri kita. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham lagi terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kalian kerjakan halaman 53 buku tema 8 melengkapi tabel kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, halaman 75 buku tema 8 mengisi tabel tentang tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Kemudian yang terakhir yaitu di halaman 112 buku tema 8 tentang mendeskripsikan gambar serta menganalisisnya. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai, silakan laporkan kepada gurunya masing-masing. Selamat mengerjakan. Di penghujung pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali tentang surat Yasin ayat 12. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas atau lauh mahfuz. Jadi segala sesuatu yang sudah kita kerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai melanggar aturan-aturan yang berlaku. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.